Oke, selamat pagi Pak Ramadan. Selaku dosen mata kuliah basis data lanjutan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana mempraktikkan hak akses dalam sebuah studi kasus. Ya, presentasi ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di semester 3 ini yang saya ambil dalam kategorinya praktikum. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk penjelasan studi kasusnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Diana Yanuaresta dengan NIM A12 2020 06425 dan saya dari kelompok 6301. Oke, sebelum mengeksekusi shell di SAMPP, yaitu MySQL-nya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus yang saya ambil. Tentu saja studi kasus ini mengenai jika kita lihat ya di sini studi kasusnya mengenai bagaimana untuk pengolahan sebuah data nilai pada sistem pendidikan. Dan di sini saya telah membuat sebuah tiga buah role, yaitu yang pertama untuk administrator, kemudian yang kedua untuk dosen, dan yang ketiga untuk mahasiswanya. Role-nya ada 3. Kemudian untuk penentuan database tabelnya itu ada tabel dosen, kemudian ada tabel mahasiswa, tabel nilai akhir, dan juga tabel pembayaran. Kemudian untuk action setiap role-nya, yang pertama untuk dosen itu akan diberikan hak akses berupa insert, select, update, and delete pada tabel nilai akhir. Sedangkan pada untuk user dengan role mahasiswa akan diberikan hak akses berupa CRU dia, insert, select, update, delete mengenai pembayaran. Dan kemudian yang terakhir mengenai administrator. Administrator ini seperti super admin dan mungkin biasa kita kenal dengan user name-nya itu root. Jadi nanti yang bagian administrator ini yang akan memberikan hak akses kepada bagian dosen dan mahasiswanya. Setelah dapat memberikan hak akses, dia juga dapat memberikan penghapusan hak akses, kemudian menjaga kesesuaian data atau constraint. Seperti itu. Oke, mungkin lanjut untuk eksekusi kalimat SQL-nya. Oke, jadi yang bagian besar ini untuk bagian administratornya, kemudian yang kecil 2 ini untuk bagian mahasiswa dan dosennya. Dan yang pertama, saya mau eksekusi yang bagian administratornya. Dan nanti kita akan buat beberapa tabel yang tadi saya sudah jelaskan. Kita masuk dulu MySQL, menu, root. Oke, udah masuk. Kemudian kita show dulu database-nya. Kita lihat. Sistem penilaian. Oh, belum ada ya. Oke, belum ada. Mari kita buat database-nya. Create database. Sistem penilaian. Create database sistem penilaian. Oke, udah ada, udah very okay. Kemudian kita use sistem penilaian. Kita siapkan dulu untuk beberapa tabelnya. Yang pertama saya mau membuat untuk tabel mahasiswanya dulu. Jadi create tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa nanti dalamnya berisikan NIM yang berupa karakter dengan panjangnya 5. Dan ini merupakan primary key. Oke, selanjutnya ada name. Name itu kita isikan tipe datanya varchar dengan panjangnya 20. Oke, nah ini mungkin sama untuk dosen. Aturannya di sini, tapi kita berikan nama tabelnya dosen. Nah name-nya itu kita ganti NIP. Terus name-nya sama varchar 20. Oke, enter. Kemudian kita akan buat lagi untuk tabel pembayaran. Di sini kita ganti pembayaran. Oke. Kemudian habis pembayaran masa yang bayar dosen. Nah, siswanya lah bayar SKS, SPP ya. Nah, nanti kalau dosen beda lagi, bukan pembayaran ya, dibayar. Enggak deh, bercanda Pak, maaf. NIM. Oke, NIM sama, nah ininya bukan NIM. Kita pakai
pakainya tagihan. Nah, tagihan nanti yang mengisikan itu si usernya. Ini pakainya integer kan, karena itu kan berupa uang. Di sininya kita pakai seperti gini aja. Nah, kita buat lagi tabel nilai akhir. Nah, nanti yang ini bakal dimanipulasi oleh dosennya. Yang tadi insert, update, delete itu tabel nilai akhir. Oke. Pakainya name, oke bener. Terus tagihannya diganti sama nilai. Ini simpel banget ya, karena kita pakainya studi kasusnya ya, ambil yang simpel aja. Nilai nggak sampai 11 lah, 3 cukup kan. 100 100 kan mentok kan, ya udah 1 panjangnya 3 cukup lah. Nilai akhir oke. Nah, terus kita coba lihat dulu ya. Oke, sip nih, udah ada 1, 2, 3, 4. Oke, nanti di sini aku mau langsung, aku lupa insert datanya ya. Kita mau akses dulu deh, ngasih hak aksesnya dulu kali ya. Oke, apa bingung, agak bingung dikit urutannya. Berarti nanti ini kasih hak akses dulu aja kali ya. Kita bikin dulu kali ininya. Mahasiswa sama dosennya itu kita bikin dulu. Dicek dulu kali ya. Cek dulu. Use MySQL. Oke, langsung select user, host sama user, host sama password. Kita cek ada nggak from user. Nah, user ini tabel di MySQL-nya. Aduh, ada nih guys. Harusnya dihapus dulu. Maksudnya tuh aku mau ngasih praktek ini tapi udah buat latihan jadinya ada. Maaf ya Pak. Saya tak hapus dulu toh. Drop user mhs at localhost. Oke, udah di drop lagi dsn user dsn at localhost. Oke, udah tak drop tuh ya. Coba tak select lagi. Nah, sudah enggak ada. Nah, kalau udah enggak ada, aku ngasih ini ngebikin create-nya. Tak ngasih create-nya di awal, tapi aku mau keluar dulu. Maaf ya Pak, sukanya emang keluar masuk gini, emang anaknya ribet dikit. Oke, jadi mau tak kasih sekalian di sini, kasih bikin lagi tuh cara. Jadi kan bisa nunjukin cara bikin usernya. Lihat user, lihat user namanya adalah mhs at localhost identified by apa ki mhs saja. Nah, passwordnya mhs. Oke, ini udah tak bikin toh. Oke, bisa lanjut. Nah, kita bikin yang dosennya. DSN. Oke, identified mhs DSN, enter. Pak, tak cek rekaman. Aku tuh ini ngerekam 2 kali Pak, karena tadi tuh udah recording ternyata nggak ke record. Jadinya ya itu ngulang lagi, nggak apa-apa biar pinter. Hehehe. Lanjut iklan dikit. Saya habis nge-create usernya, buat hak aksesnya untuk mahasiswa sama dosen. Tadi tuh mahasiswa bisa nge-insert si Aryudi ke bagian tabel pembayaran. Terus kalau dosen ke bagian nilai akhir ya. Oke, jadi kita masukkan dulu grand si siapa namanya? Select insert update and delete. Nah, select insert update and delete dari sistem penilaian. Database-nya adalah pembayaran. Nah, pembayaran ini harusnya mahasiswa. Ke siapa namanya? mhs at localhost. Oke,
kan saya insert tuh MHS. Aduh, kok error ini? Apa yang error? Sistem lain satu, apa yang error? Oh, ada on-nya, lupa. Nek nggak di-onin kan nantinya off ya. Lupa ada on-nya, Pak. Nggak lengkap typo-nya. Ya kan harusnya dikasih on. Nek nggak dikasih on nanti kiranya off. Nah, tuh kan masuk. Oke, udah masuk satu kan green-nya. Cek dulu. Show grants dari MHS at localhost. Nah, dicek dulu. Tuh, bawah lagi. Select insert delete sistem penilaian bayar. Nah, udah masuk berarti. Oke, udah masuk. Nah, kita buat grants lagi. Tapi kita ganti bukan pembayaran. Pembayaran kan mahasiswa. Nah, kita ganti ke nilai akhir. Nah, nilai akhir ini yang boleh mengakses adalah dosen DSN at localhost. Enter. Oke, kita show lagi grants-nya dari DSN at localhost. Nah, oke nih, oke sudah. Nah, tapi kita lupa buat nge-insert ke dalam tadi daftar si mahasiswa sama dosennya belum ada daftarnya. Kita masuk dulu ke sistem penilaian database yang awal tadi. Maaf ya bolak-balik. Iya, sistem penilaian. Ya betul. Habis masuk ke sistem penilaian kita baru insert into mahasiswa. Values-nya disamain. Tak namain A1201-nya Diana. Nah, yang kedua tak kasih A1202 Januar. Dan satunya lagi kasih nama A1203. Namanya Resta. Cocok dah, Diana Januar Resta. Nah, gitu. Oke, udah masuk datanya. Kita lihat dulu kali ya, biar keren. Biar lama videonya enggak ding, Pak, maaf. Selek bintang pro mahasiswa. Dunek lama-lama nguploadnya yang lama juga nanti ya. Januari. Oke. Insert lagi yang untuk dosennya. Insert into dosen. Values-nya apa yuk pertama? A1201. Jangan A dong. Sama kayak mahasiswa nanti. P1201. Pak siapa nih ya? Pak Farih aja kali ya. Pak Farih. Lagi. Kok A sih? P1202. Pak siapa ya enaknya ya? Pak Ramadan. Oke, maaf Pak, kena copyright nanti habis Pak Ramadan. Aku lagi yo. Mikirnya suwi yuk, mikir nama. P1203. Pak siapa ya? Pak Indra deh, Pak Indra. Dah. Oke, udah query kan? Kita lihat dulu biar afdol. Nah, udah kan? Udah masuk semua. Nah, suatu ketika si ini di antara data yang sudah terdaftar ini ceritanya dalam sebuah kasus. Ceritanya yang di sini toh, yang user toh ngeliat dulu. Oh iya tadi itu ya udah dikasih akses duluan. Ya harusnya tadi nanti ya harusnya ya. Jadi kalau ada perbedaannya gitu ya. Oh bisa. Maaf Pak nggak urut jadinya bingung. SQL -u MHS. Nah ini kan dikasih password jadinya -p. Passwordnya tadi MHS. Maaf tipe MHS. Nah masuk. Nah, nanti kita lihat database dulu. Show databases. Nah, udah masuk toh. Di sini ada 2.
Tadinya tuh 1 tok. Nah, ini tuh mau tak tunjukin 1 tok, tapi aku lupa. Udah tak kasih akses, jadinya kelihatan. Ini harusnya kan tadi nggak kelihatan. Yang satunya masuk ke dosen. Min U DSN. Min P DSN. Nah, oke, masuk. Show databases. Nah, kan jadinya masuk semua. Maaf ya, Pak. Oke, kalau misalkan tadi kan si user itu dapat perintah insert, update, delete on sistem penilaian. Ya toh? Dia, pembayaran. Nah, penilaian tuh si dosennya, penilaian. Nah, ceritanya tuh ini kan habis misalkan ujian. Oke, ujian. Nah, tapi ya ujian itu si dosennya udah insert, otomatis kan dia pakai kan sistem penilaian dulu, dosennya udah masuk nih ceritanya. Yuk, sistem penilaian. Oh maaf, nggak ada underscore-nya, jadi error. Maaf Pak, ini tuh sebenarnya jangan error ya, yang bagus ya, tapi gimana lagi kahanan Pak jadi error. Oke, use sistem penilaian. Nah, di sistem penilaian kita lihat dulu tabelnya. Cuman bisa ngeakses nilai akhir doang, nggak bisa ngeakses yang lain. Oke, di nilai akhir mau nambahin nilainya, nilai anak-anaknya, insert into nilai akhir. Values-nya insert nilainya aku A1201. Nah, yang namanya ini tuh nilainya misalnya 90. Sini lagi A1202, misalnya nilainya 86. Kayak polisi yo, 86. Satu lagi nilainya A1203, nilainya berapa ya? Enaknya berapa? 100 deh. Masa nggak ada 100 sih? Jelek banget. Nah, oke. Nah, udah kan? Terus kita lihat select bintang from nilai akhir. Oh maaf, nggak ada ininya. Kok tipe terus sih? Nah, tuh kan. Nah, si dosennya udah bisa nge-inputin ini. Ternyata ada yang salah, guys. Salah input. Yang 100 itu harusnya nggak 100. Jadinya delete from, misalkan, nilai akhir. Yang apa? Yang name-nya itu sama dengan A1203. Itu salah input. Masuk 1 sih, rak ngandel ngono kan. Nah, dihapus toh, akhirnya kita lihat lagi. Nah, udah berkurang. Nah, mau diupdate tadi data yang benar. Enggak, diinsert lagi. Nilainya ternyata enggak segitu. Jadi nanti diinsert lagi. Jangan diinsert lagi deh, kita lakuin update aja ya. Enggak apa-apa deh diinsert lagi sekali-kali. Nah, 70. Oke, dah. Nah, kita update dulu. Update. Set. Berapa ya? Setnya NIM-nya itu jangan NIM-nya, yang diganti nilainya aja. 82. Yang apa? NIM-nya itu sama dengan 1203. Kamu tuh bermasalah terus ya. Update set nilai ini from dari tabel nilai akhir. Waduh, lupa update. Oh salah, bukan gini guys. Update nilai akhir, gini kok ya. Aku lupa yang update gimana sintaksnya. Oh ya bener. Nah, oke. Nah, udah semua. Jadi intinya dosen itu udah nge-upload gitu kan. Tapi si ini tuh, nah ini namanya siapa ini? Oh, mahasiswa tuh
Nggak bisa, dia tuh coba nih ya, pakai masuk ke database sistem penilaian. Nah, ngel banget. Oke, kita masuk ke ini, lihat datanya. Oh, cuma bisa tuh, kamu tuh suruhnya bayar, belum bisa ngelihat nilainya kamu. Ya kan, bingung nggak bisa lihat nilai, kamu harus bayar dulu. Ayo kan. Akhirnya tuh mau nggak mau dia harus bayar. Insert into pembayaran, bayar C. Nah, pembayaran values-nya misalkan siapa namanya nih? Oh, yang udah bayar A1201, Diana dulu yang udah bayar. Nah, tagihannya sebesar 1 juta. Misalnya gitu kan. Enter. Oke. Satu row affected. Kita lihat dulu, select bintang from MHS, salah pembayaran. Oke, udah masuk kan pembayaran, ting-tong, udah masuk. Nah, kalau pembayaran udah masuk, siapa lagi yang mau bayar? Mau ngupdate, ternyata salah nominalnya, gitu ya, misalkan. Update pembayaran apa lagi ya? Set tagihan itu ternyata nggak 1 juta, bayarnya 1.500.000. Oke, ini bener toh? Oh, nolnya kelebihan. 1.500.000. Nah, oke. Yang apa? Where name-nya adalah A1201. Oke. Nah, oke, lihat. Oke. Nah, berarti kan dia udah nagih, sudah keluar, exit dulu, dia keluar, udah lupa. Nah, otomatis admin kan bisa lihat nih, admin mau lihat sini bintang from pembayaran. Oke, udah bayar. Oke, kalau udah bayar nanti tak kasih tahu nih, ngasih akses lagi. Si adminnya tuh ngasih akses lagi, ya keluar. Oke, dikasih akses, kamu bisa lihat nilai, biar si siapa namanya ini, mahasiswanya bisa lihat nilai. Oke, dikasih lihat nilai, misalkan apa ya? Lihat doang, nggak bisa ganti. Select on, nama database-nya adalah sistem penilaian nilai akhir. Untuk siapa? Mahasiswa at localhost. Tuh. Dan ini typo. Ya, typo guys. Maaf. Oke, udah typo toh. Nah, oke, udah tuh query-nya udah oke. Berarti udah bisa kan? Kita lihat show grand semuanya ya, bisa diakses oleh user. MS localhost. Oke, bisa nih dapat akses nilai akhir tuh MHS tuh, bisa ngeliat Anda. Oke, lanjut. Berarti kita masuk lagi MySQL -u MHS -p MHS, ini passwordnya. Oke, kita bukan use dong, show databases. Nah, masih sistem penilaiannya udah ada. Show tables. Oh iya, lupa. Maaf guys. Belum penilaian. Oke, udah bisa ngakses view sistem penilaian. Baru kita show tables.
Nah, tuh kan nambah. Tadi tuh cuma bisa mengakses pembayaran. Sekarang bisa nambah mengakses nilai akhir. Gitu. Oke, nah Meh lihat dulu nilai akhirnya berapa. Yang NIM-nya adalah NIM DO A1201. Dah tuh, oh nilaiku 90 ternyata guys, gitu kan. Remedi enggak ya? Meh tak ganti coba. Bisa enggak? Insert into nilai akhir dengan values-nya satu nilainya mau tak ganti 100 sok biar bagus ya. Nggak bisa kan nggak dapat akses gitu, jadi nggak bisa nge-insert. Apa mau update gitu ya ceritanya? Oh ya udah, nggak usah nggak usah tambahin, nggak bisa ditambahin toh. Coba update nilai, set apa nih, nilai sama dengan 100 where NIM-nya itu adalah A1201. Ayo, bisa ndak iso kan? Delete, hapus. Delete from apa ini? Nilai akhir. Delete from nilai akhir yang punya NIM-nya itu A1201. Nah, ra iso maneh gitu. Tidak bisa kan? Nah, suatu hari udah periode berakhir. Dan ceritanya udah ganti semester baru. Nah, otomatis kan si user ini nggak bakalan bisa lagi mengakses ini kayak tabel sistem penilaiannya atau periode ini udah berakhir kan. Otomatis hak akses dari adminnya kan dicabut. Oke, kita eksekusi untuk pencabutan hak akses. Revoke select insert pembayarannya dulu ya. Pembayaran select insert update or delete on sistem penilaian. On sistem penilaian dot pembayaran. Kok ada kayak gini aja, nggak bisa toh. Nah, revoke select on sistem pembayaran from MHS at localhost. Dan tidak bisa, dia udah tidak bisa. Oke, kita lihat lagi grants-nya, hak aksesnya. Grants for MHS at localhost. Mana sih? Oke. Nah, tuh udah hilang yang tadinya ada 1, 2 iki. Ini nih nilai akhir yang pembayaran ya yang tak hilangin. Nah, pembayarannya nggak bisa bayar udah. Karena ganti periode ya, nggak bisa bayar. Tuh, tapi dari admin tuh masih bisa lihat, nanti deh lihatnya. Oke, udah kan hak aksesnya udah diambil. Nah, kita cek lagi di sini toh. Bentar. Oke. Kita mau kemana ini? Otomatis kan tadi ini ya, show tables lagi deh. Nah, tuh cuman ada nilai akhir, pembayarannya udah dicabut kan udah ganti periode, misalnya seperti itu. Dimisalkan. Nah, oke, tadi dia cuma bisa ngelihat nilai akhirnya aja. Oke, sorry guys, tadi keputus. Tak lanjutin lagi ya. Jadi ya, nanti ini aku bakal ngecontohin, nanti kan ini masih ada aksesnya, masih ada akses untuk nilai akhir sama dosennya sama-sama nilai akhir berarti ya. Tadi kan pembayarannya udah kehapus toh. Nah, oke, jadi nanti aku bakal kasih buat nge-revoke semuanya kali ya. Aku revoke semua. Nge-revoke apa namanya ini?
editor revoke all privileges on system underscore penilaian dot revoke all privilege on penilaian nilai akhir dari from MHS at localhost. Enter. Oke, udah tuh. Kita coba show grants for sampai apa ya? MHS ya, MHS at localhost. Nah, oke, dah. Berarti udah ya, cuman apa ini namanya? Mahasiswa itu cuman bisa masuk doang. Nggak bisa mengakses apa-apa. Sama, aku juga mau nge-revoke juga all privilege yang ada dari dosennya. Nah, kita udah selesai tuh, di-revoke semua. Nah, udah. Otomatis kalau misalkan udah ke-revoke semua kan ini udah nggak bisa. Ini tuh, coba ya, show table, sudah nggak iso kan tuh. Ini juga mau tak show table. Nah, nggak mau, ayo, nek kamu keluar, atau kamu ini cuma bisa masuk doang, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau udah, nanti mau tak hapus aksesnya nih. Kalau ini kan udah nggak bisa ngakses table kan, karena udah di-revoke, aksesnya udah dibuang, grants-nya ya. Nah, tak hapus, mau tak hapus dulu ini, tak drop dulu. Aku mau ngeliat ke bagian MySQL dulu. Oke, kita select user host sama password dari tabel user. Oke, dah tuh ketok. Nah, hapus yang DSN sama MHS-nya. Drop user, namanya apa itu? MHS at localhost. Nah, drop user MHS.localhost. Oke, coba kita kasih. Nah, udah MHS udah nggak ada. Tak revoke lagi, revoke apa namanya? Dihapus lagi. Tapi sekarang gantian dosennya yang dihapus. DSN at localhost. Oke, udah. Udah tau nggak ada. Nah, coba kita lihat di sini apakah dia sudah masih berfungsi. Udah nggak iso. Iya, nggak iso, udah nggak bisa ngasih tabel kan tadi. Coba tak exit. Udah tahu exit. Mau masuk lagi MySQL min u tadi MHS min p lah p 1 MHS. Udah nggak bisa, udah dihapus, nggak bisa. Sama lagi ini tak exit dulu. Coba kita masuk MySQL min u-nya DSN min p DSN. Nah, udah nggak bisa, udah selesai. Sekian praktikum yang sudah saya record dan saya tampilkan. Semoga ilmu yang sudah saya dapat hari ini dapat bermanfaat di hari esok. Terima kasih Pak sudah membimbing saya untuk mempelajari ilmu mengenai hak akses ini. Mantap kok Pak, walaupun banyak error. Oke, kalau ini nanti aku bakal upload di YouTube-ku. Kalau misalkan Bapak berminat untuk subscribe, silahkan subscribe Pak. Bantu untuk menaikkan itu subscriberku. Support terus channelnya aku ya Pak. Terima kasih. Sekian. Salam dari si cewek coding. Hehehe.